Gimana kabarnya adik-adik semua? Kalian harap kalian di sana dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kali sudah sangat rindu untuk kita boleh bersekutu dan bersatu dalam ibadah hari Minggu pelayanan teruna di gereja. Tapi apa daya keadaan kita seperti ini. Kita harus sama-sama semangat ya, terus berdoa kepada Tuhan, semoga situasi ini cepat berlalu. Untuk itu, kita mau mulai ibadah kita. Ibadah hari Minggu pelayanan teruna tanggal 17 Mei 2020 yang akan dibawakan oleh KTO sebagai pelayan teruna. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh secara pribadi. Mari kita berdoa. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 17 dengan bangkit berdiri. Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir, dan kata-kata selanjutnya. Mari kita tabiskan ibadah pada hari ini melalui doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang dikasih dalam surga, sembah syukur terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan. Engkau juga telah memberikan kami sukacita yang luar biasa bahwa di hari ini kami boleh melakukan ibadah hari Minggu pelayanan teruna secara online ya Bapa. Kami rindu untuk selalu boleh memuji dan memuliakan nama-Mu yang begitu besar dan hebat dalam hidup kami. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal perkataan hingga pada akhirnya. Hanya kepada-Mu Bapa doa ini kami arahkan. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita masuk dalam pembacaan Mazmur.
Pembacaan Mazmur terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-40 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Mari kita baca secara bersama-sama. Kitab Mazmur 40 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk padaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan minuman baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya pada Tuhan. Mari kita aminkan pembacaan Mazmur kita. Kita nyanyikan. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 246 sebagai respon Mazmur kita. Ya Allah yang Maha Tinggi, dan kata-kata selanjutnya. Adik-adik rekan persekutuan teruna GPIB Cipecang, selamat hari Minggu dan bertemu lagi dengan Kak Theo di hari Minggu yang muda ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik tetap mengikuti dan mendengarkan firman ini dengan baik ya. Sebelum kita memulai firman kita akan berdoa dulu untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada kami di sepanjang hari ini, sehingga malam tadi kami boleh beristirahat, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kerongsol atau korban. Saat ini kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biarlah suara-Mu saja yang dapat kami dengar, dan firman-Mu saja yang dapat kami renungkan dalam hati dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini adalah bertema yaitu bebas tapi tidak egois dan tidak serakah. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-12. Yuk. Sudah dapat? Kalau sudah, Kak Theo akan membacakannya untuk kita semua ya. 1 Korintus 11
ayatnya yang ke-17 sampai dengan 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disalibkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, adik-adik, minggu ini kita sudah diberi tema, yaitu bebas tapi tidak serakah dan tidak egois. Nah, sesuai dengan judul bacaan ayat firman Tuhan pada pagi ini, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Nah, sebelumnya adik-adik ada yang tahu Korintus itu nama apa? Nama apa atau nama siapa? Ya, Korintus itu adalah nama sebuah kota yang dia ada di antara Yunani dan Peloponnesus. Nah, kota Korintus ini juga menjadi jalur perdagangan nih. Perdagangan itu antara Yunani Utara dan Peloponnesus itu, sehingga kota ini menjadi pusat perdagangan pada masanya. Nah, kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, dalam bacaan ini Rasul Paulus mau menegur umat di Korintus, umat Korintus. Nah, karena mereka itu salah satu jemaat mula-mula Tuhan, tapi mereka tidak mengikuti, tidak memahami esensi dari pertemuan-pertemuan yang biasa mereka lakukan untuk perjamuan Tuhan, seperti itu. Nah, mari sama-sama yuk kita baca, kita telaah di bacaan kita pada pagi hari ini. Jemaat Korintus itu merupakan jemaat yang besar. Mereka itu jemaat yang memiliki aktivitas rohani yang juga cukup baik. Nah, mereka suka berkumpul bersama-sama di rumah salah satu jemaat untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Sepertinya tidak ada yang salah kan dengan itu. Nah, tapi di situ Alkitab juga mengatakan bahwa salah satu ciri jemaat mula-mula itu adalah berkumpul dan memecahkan roti-roti. Nah, jadi sebenarnya mereka udah benar nih, udah sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan Tuhan ya, apa yang telah dilakukan Tuhan pada waktu perjamuan terakhir. Nah, tapi sayangnya kegiatan itu mereka tidak mereka tuh tidak melakukannya untuk Tuhan Yesus, tapi mereka lebih melakukannya untuk diri mereka sendiri. Nah, di sini Rasul Paulus mau mengatakan bahwa jemaat Korintus itu telah melakukan kesalahan terkait pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan. Nah, di sini di ayat yang ke-17 coba dikatakan tuh, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Nah, di situ ajaran yang sudah Tuhan Yesus berikan itu pada waktu perjamuan terakhir, di situ berbeda dengan kondisi yang ada di saat ini. Karena di saat ini itu ajaran kita memecah-mecahkan roti itu diakomodir dalam bentuk liturgi. Nah, liturgi perjamuan ada namanya kan, atau liturgi perjamuan kudus atau perjamuan suci.
Nah, sehingga belum ada bukti yang tepat, belum ada bukti yang mendukung secara kuat. Tapi ada kemungkinan bahwa di setiap pertemuan yang diadakan jemaat Korintus itu mereka hanya menyertai mereka itu disertai dengan perjamuan Tuhan atau liturgi memecahkan roti dan minum anggur. Nah, di bacaan kita saat ini seharusnya itu jemaat Korintus ada kesehatian di dalam pertemuan itu, tapi nyatanya mereka membuat kesalahan dengan adanya perpecahan. Perpecahan itu supaya mereka merasa pengen memunculkan kemampuannya sendiri, menunjukkan kemampuannya sendiri satu sama lain. Jadi ibaratnya kayak lagi pamer sesuatu gitu. Kan sama saja dengan egois gitu ya. Egois mau menangnya sendiri. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-18, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Lanjut ayat 19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah, di situ Rasul Paulus kembali mengingatkan pada jemaat di Korintus, karena pada saat mereka berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan, tetapi malah makan makanannya sendiri atau egois. Nah, sehingga ada yang seorang yang lapar, ada juga yang sampai mabuk. Jadi ibaratnya mereka tidak melakukan itu untuk Tuhan Yesus, tapi mereka melakukannya untuk diri sendiri. Nah, di situ pada pertemuan-pertemuan yang seperti itu, jemaat Korintus itu harusnya lebih memahami makna dari perjamuan kudus. Tapi Paulus justru berkata bahwa ia tidak memuji mereka atas pertemuan-pertemuan yang mereka adakan itu, karena itu justru mendatangkan keburukan. Nah, keburukan itu tadi yang pertama apa? Keburukannya itu yang pertama adalah perpecahan di dalam pertemuan tersebut. Dan harusnya ketika jemaat berkumpul, di situ ada kesehatian. Tetapi justru di jemaat Korintus ada perselisihan. Perselisihan itu ketika mereka berkumpul, seperti terkait dengan karunia yang diperoleh. Dia punya apa aja nih, aku punya apa aja. Aku bawa makanan ini, terus dia makan sendiri, kayak gitu. Sedangkan esensinya dari perjamuan Tuhan itu bukan seperti itu. Nah, di situ jemaat Korintus menganggap karunia mereka itu yang paling penting. Nah, tapi karunia itu bukan merupakan untuk membangun jemaat Tuhan. Nah, sedangkan yang kedua itu mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, tapi tidak melakukannya untuk Tuhan. Nah, kok bisa seperti itu? Karena mereka tidak memahami tadi makna dibalik perjamuan Tuhan tersebut, tapi justru menganggap perjamuan Tuhan sebagai kesempatan untuk makan dan minum sepuasnya. Nah, makanya tadi kan ada yang sampai kelaparan, ada yang sampai mabuk, ada. Di situ menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu semuanya hanya untuk diri sendiri, egois. Nah, di bacaan kita pada pagi hari ini juga mengatakan bahwa pada zaman dahulu itu anggur itu kan sebagai lambang juga. Pada zaman dahulu anggur itu memang minuman bisa diminum walaupun mengandung alkohol, karena Yesus sendiri dalam perjamuan terakhir itu memecah-mecahkan roti dan minum anggur. Sebagian orang menganggap bahwa perjamuan Tuhan berarti boleh makan roti sekenyang-kenyangnya, sama minum anggur banyak-banyaknya sampai mabuk. Tapi oleh karena itu akhirnya Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka tidak memahami esensi dari pertemuan jemaat dan perjamuan Tuhan itu.
Nah, dalam konteksnya nih, di dalam konteksnya pertemuan jemaat-jemaat itu ada dalam bentuk ibadah rumah tangga nih. Kalau seperti sekarang kita ada IRT, terus apalagi ada ibadah PKP, PKB, GP. Nah, itu biasanya yang dilakukan di rumah jemaat masing-masing. Kita keliling gitu kan, giliran bergantian. Nah, tapi apakah pernah kita dalam datang ke ibadah gitu ya, datang misalnya ke ibadah persekutuan taruna, itu tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan, atau malah tujuannya yang lain nih, untuk ngobrol sama teman-teman, untuk ngejulitin teman-teman yang lain, atau malah untuk main bareng atau mabar nih, kayak yang mana? Tentu saja yang paling benar itu adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik datang ke ibadah ke rumah Tuhan, tetap harus dengan tujuan satu, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu bersama teman-teman yang lain. Jadi seperti itu. Nah, di dalam pembacaan kita juga di situ dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, di ayat yang ke-20 nih, yuk kita baca sama-sama. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Nah, lanjut ayat 21, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk, seperti yang tadi ya. Nah, di situ apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah yang memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Nah, sampai di situ jadi tegas dan jelas sekali Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus ini bahwa untuk melakukan pertemuan-pertemuan itu sudah sangat harusnya ya didasari untuk mempermuliakan nama Tuhan saja, untuk mengikuti perjamuan-perjamuannya, melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Tetapi di sini jemaat Korintus justru malah melakukannya dengan kesalahan-kesalahan, yaitu dengan adanya perpecahan tadi, dan juga keegoisan, makan makanan sendiri, tidak menuruti dengan apa yang sudah Tuhan anjurkan. Nah, di situ juga Rasul Paulus menegur juga. Nah, untuk konteksnya kita dalam saat ini yaitu seperti yang tadi, kalau datang ke ibadah harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan niat yang baik, jangan untuk niat-niat yang untuk niat-niat yang tidak berkenanlah di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik harus sungguh-sungguh datang ke ibadah, boleh dengan berpakaiannya rapi, dengan santun. Di sini juga dikatakan boleh bebas, tapi tidak terlalu bebas yang segimana-gimana gitu. Tapi tetap harus dengan menuruti apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan ya. Nah, kiranya firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi boleh menjadi penguatan dalam iman kita sehari-hari, dalam menjalani kehidupan kita di hari esok dan di hari yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar dan telah kami baca dan renungkan boleh menjadi pengetahuan yang baru bagi kami, untuk kami lakukan dan kami amalkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari yang akan datang boleh menjadi hari yang penuh berkat bagi kami, dan menjadi hari yang baru yang begitu indah untuk kami. Sebab kami tahu masa depan kami masih panjang, masa depan kami begitu indah di tangan-Mu, dan kami percaya Engkau yang akan menubuatkannya bagi kami, merancangkannya dengan begitu baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh Kak Theo. Semoga apa yang difirmankan Kak Theo boleh menjadi bekal adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, dan boleh memperkuat adik-adik sebagai anak-anak Tuhan.
Adik-adik, untuk mengaminkan pembacaan firman Tuhan tadi, kita boleh menyanyikan dari Kidung Jemaat Kidung Jemaat 363 dengan judul Bagi Yesus kuserahkan dan kata-kata selanjutnya. Halo rekan-rekan Teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih rekan-rekan Teruna masih boleh setia untuk melakukan peribadahan bersama dengan kami melalui online. Terima kasih juga ya untuk kesempatan yang indah ini yang boleh kita rasakan bersama. Kita boleh merefleksikan kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang boleh kita dengar. Biarlah itu semua boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Hari ini tiba saatnya Kak Yuni mengajak kita semua untuk bersama-sama melakukan doa syafaat bersama, menyatukan hati dan pikiran, sehingga kita yakin dan percaya doa yang kita naikkan ini besar kuasanya boleh dinyatakan dalam kehidupan kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan Yesus, kami bersyukur jika sampai saat ini kami semua boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami semua masih boleh dijamah dengan kuasa-Mu. Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati kesehatan kami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa yang akan kami sampaikan ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami ingin berdoa bagi negara kami Tuhan. Berkatilah Tuhan negara kami yang sedang mengalami kasus pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin yang sedang menanganinya ya Tuhan. Biarlah para pemimpin negara kami mulai dari presiden sampai ke bawahannya ya Tuhan boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Berikan mereka juga kesehatan daripada-Mu Tuhan.
Kami sebagai warga masyarakat, mampukan kami juga untuk melakukan kewajiban kami terhadap negara kami, Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang boleh Tuhan tempatkan di negara kami, khususnya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan, berkati senantiasa Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk gereja kami, Jemaat Cipecang, GPIB Jemaat Cipecang Tuhan. Berkatilah Tuhan agar kami dalam pertumbuhan iman kami boleh semakin melakukan tugas tanggung jawab panggilan gereja kami dengan baik ya Tuhan, dengan setulus dan segenap hati kami. Kami boleh melayani sesama kami Tuhan dalam setiap kondisi dan situasi apapun. Pakai kami Tuhan untuk selalu dapat memuliakan nama-Mu dan memberitakan kabar kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pendeta di dalamnya ya Tuhan, Ibu Pendeta Wasti, dan juga beberapa pendeta domisili kami Tuhan di dalamnya. Berkati mereka Tuhan, berkati juga majelisnya ya Tuhan, berkati juga para unit misioner di dalamnya. Berikan mereka kekuatan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya ya Bapa. Pakai mereka selalu ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Kami berdoa juga untuk pelayanan kami, yaitu untuk teruna ya Tuhan, berkat teruna di tempat ini. Biarlah Tuhan mau pakai kami sebagai anak layan maupun kakak layan, agar kami bisa bersama-sama untuk menopang memberikan kekuatan kepada gereja kami Tuhan, untuk bersama bersaksi, bersekutu, dan juga Tuhan tetap melakukan pelayanan kami dengan baik. Kami bisa berbagi, kami bisa peduli, kami bisa bertoleransi dengan satu dengan yang lain ya Bapak. Terima kasih Yesus Kristus. Berkati setiap keluarga kami Tuhan, berikan keluarga kami kesehatan, berikan keluarga kami kekuatan juga Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya apapun ya Bapa, dari segala kecelakaan apapun. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu senantiasa melindungi, Roh Kudus-Mu senantiasa menjagai setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, ampuni akan dosa-dosa kami. Berikanlah orang tua kami juga umur yang panjang ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Berkati pembelajaran kami, berkati pendidikan kami ya Tuhan. Kami yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemilihan sekolah-sekolah yang terbaik ya Tuhan. Berikan kami prestasi demi prestasi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami bisa menggapai cita-cita kami Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan saja. Kami yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang sangat indah bagi kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan Yesus, ampuni akan dosa-dosa kami. Ampuni kami jika kami sampai saat ini Tuhan jarang bersyukur kepadamu. Ampuni kami Tuhan, ingatkan kami kembali untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah ungkapan kami, ungkapan syukur kami yang kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang sudah mengajar. Kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, untuk selanjutnya kita masuk dalam persembahan. Untuk itu mari kita buka 2 Tesalonika 5 ayat 18. Dua Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Bagi kamu, untuk mengantarkan persembahan kita, mari kita nyanyikan dari PKJ 146, Bawah Persembahan. Shalom adik-adik Teruna yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak. Saat ini kita akan memasuki akhir ibadah online kita di minggu pada tanggal 17 Mei 2020 ini. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, yaitu yang pertama mengenai ibadah kita masih akan tetap terus ada, yaitu ibadah online. Jadi bagi kalian adik-adik Teruna yang belum mengikuti, kalian bisa mengaksesnya lewat channel YouTube Gereja GPB Jemaat Cipecang, dan juga kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Mari kita mengikuti setiap firman-firman Tuhan yang akan disampaikan ataupun dibagikan oleh kakak Layan, supaya itu dapat menumbuhkan iman kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Jangan sampai kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Menjalin komunikasi dengan Tuhan, itu adalah hal yang terpenting. Dan juga yang kedua, informasi yang ingin kita sampaikan yaitu mengenai persembahan maupun ucapan syukur. Ada dua cara, yaitu yang pertama, kalian boleh menghubungi koordinator sektor di masing-masing sektor untuk mengetahui bagaimana sih caranya untuk memberikan persembahan maupun ucapan syukur. Dan yang kedua, boleh kalian lihat di warta jemaat, yaitu dengan cara mengirimkan lewat rekening gereja yang tertera di bawah sini nih. Jadi hanya itu yang mungkin kakak sampaikan mengenai warta pelkat kita di minggu hari ini. Dan pesan kakak di tengah situasi seperti ini, tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati, mau keluar jangan lupa untuk pakai masker, karena kita tidak ada yang tahu ya, karena situasi sekarang ini sangat benar-benar tidak dapat diprediksi. Jadi bagi kita semua harus tetap jaga diri baik-baik ya. Stay healthy and stay safe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kita masuk dalam pengutusan dan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku.
kita sudah selesai dari awal sampai akhirnya. Kiranya apa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan boleh berkenan ya. Saat ini mari kita satukan hati kita tutup ibadah ini dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi ini kami boleh selesai melakukan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Biarlah apa yang telah kami lakukan ini, walaupun dari jarak jauh, kami tidak bisa bertemu satu sama lain, tapi Tuhan saja yang mendekatkan kami. Tuhan menyatukan hati kami untuk kami setia, bersekutu dan beribadah ke hadapan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memulai kembali aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan menyertai aktivitas kami, menyertai kehidupan kami dari saat ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Your love is powerful, knee shall